Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami siswa dari SMA Negeri 5 Malang ingin mempresentasikan tugas sejarah Indonesia mengenai Kerajaan Cirebon yang meliputi latar belakang berdirinya Kerajaan Cirebon, kemudian letak geografis, masa kepemimpinan, sistem ekonomi, keruntuhan, dan yang terakhir peninggalan. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Dira Ayudhya Maharani, nomor absen 10, Ellen Triansyah, nomor absen 11, Holik Munajat, nomor absen 16, dan Yohanes Christian, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Dira Ayudhya Maharani. Saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Sunda. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Dahulu, tempat ini yang sangat penting sebab menghubungkan berbagai jalur perdagangan sejumlah pulau. Semula, Cirebon hanya sebuah dukuh kecil yang menjadi pelabuhan penting dan ramai dikunjungi orang. Lama-kelamaan, berkembang menjadi kota besar. Cirebon kemudian berubah menjadi tempat pelayaran dan perdagangan, hingga akhirnya menjadi pusat penyebaran Islam di daerah Jawa Barat. Proses pendirian dari Keraton Cirebon bermula dari keturunan kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Cakrabuana, anak dari Prabu Siliwangi, dan istri pertamanya bernama Subang Larang. Letak geografis, Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu Jawa dan Sunda. Halo, perkenalkan nama saya Ellen Triansyah. Sunan Gunung Jati sukses menggunakan sistem politik dengan asas desentralisasi berpola kerajaan pesisir. Strategi politik ini menerapkan program pemerintah dengan tumpuan intensitas pengembangan dakwah ke seluruh daerah di tanah Sunda. Sementara itu, pada sistem ekonomi, Kesultanan Cirebon pada saat itu melakukan aktivitas kerjasama perdagangan dengan bangsa Campa, Malaka, India, Cina, dan Arab. Sini saya akan membacakan masa keemasan Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati melanjutkan estafet pemerintahan dari tahun 1479 hingga 1568. Pada kepemimpinannya, Kesultanan Cirebon memasuki masa kejayaan. Semua sektor perkembangan dengan pesat mulai dari agama, politik, hingga perdagangan. Islam semakin dikenal dan penganutnya makin bertambah banyak. Pada masa bidang politik terjadi perluasan daerah. Bekerja sama dengan Kerajaan Islam Demak, Kesultanan Cirebon mampu menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada 1527 Masehi dengan tujuan untuk mencegah masuknya pengaruh Portugis ke wilayah tersebut. Nama saya Yohanes Christian Putra Rajot, nomor absen 34, ingin membacakan runtuhnya Kesultanan Cirebon. Masa keemasan dari Kerajaan Cirebon ternyata tidak bisa bertahan lama. Sepeninggalan Sunan Gunung Jati pada 1568, kesultanan ini mengalami masa kemunduran. Masuknya pengaruh bangsa asing terutama Belanda menghadirkan banyak polemik yang tidak berkesudahan. Hingga akhirnya pada 1981 ditandatangani perjanjian antara pemegang kekuasaan di Cirebon dan pihak Belanda. Perjanjian tersebut sangat menguntungkan Belanda karena kongsi dagang miliknya yang bernama VOC bisa melakukan monopoli perdagangan di Cirebon. Tidak hanya itu, wilayah Kerajaan Cirebon juga dijadikan protektorat di bawah kekuasaan Belanda. Hingga akhirnya pada 1902 sampai 1926 Belanda resmi menghapus Kesultanan Cirebon. Setelah sekian lama berkuasa, akhirnya pada 1941 Cirebon terbebas dari kekuasaan Belanda dan menjadi bagian dan Republik
Indonesia pada 1945. Perkenalkan, nama saya Holik Munajat. Saya akan membacakan peninggalan Kesultanan Cirebon. Pernah menjadi kerajaan yang sangat berkuasa, membuat Kesultanan Cirebon meninggalkan banyak kenangan. Bukan hanya cerita, juga dalam bentuk tempat atau benda yang bisa dikenal hingga sekarang. Tempat bersejarah ini masih berdiri kokoh dan tak jarang menjadi destinasi wisata Cirebon yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa peninggalan dari Kerajaan Cirebon diantaranya 1. Keraton Kasepuhan. 2. Keraton Kanoman. 3. Keraton Kacirebonan. 4. Taman Sunyaragi. 5. Kompleks Makam Gunung Sembung. 6. Kompleks Makam Gunung Jati.